Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah di episode sebelumnya, yaitu kisah tentang Bunda Maria. Tetapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat bergabung dan enjoy video-video dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang Bunda Maria part 2. Setelah melewati jalan iman yang panjang dan penuh pengorbanan, apa yang terjadi pada Bunda Maria setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus? Bagaimana akhir hidup dari wanita yang paling diberkati di antara semua perempuan ini? Mari kita renungkan kisah akhir hidup Bunda Maria, yang meski tidak dicatat secara rinci dalam Alkitab, namun diwariskan oleh tradisi gereja yang kaya dan penuh makna. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, bangkit, dan naik ke surga, para muridnya tidak langsung menyebar. Mereka berkumpul di Yerusalem dan Maria ada di antara mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 tertulis, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Ini adalah satu-satunya bagian di kitab Kisah Para Rasul yang secara eksplisit menyebut nama Maria setelah kebangkitan Yesus. Tapi ini sangat penting. Apa artinya? 1. Maria tetap setia kepada Tuhan, bukan hanya sebagai ibunya di dunia, tapi sebagai pengikut dan hambanya. 2. Ia bersekutu dan berdoa bersama para rasul, menunjukkan bahwa Maria bukan orang yang meninggalkan iman setelah kehilangan anaknya, tetapi tetap aktif dalam persekutuan rohani. 3. Maria menjadi teladan doa dan kekuatan bagi para murid, khususnya di masa transisi sebelum pencurahan Roh Kudus. Maria juga diyakini hadir pada peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus turun atas para murid. Kisah Para Rasul 2. Ini menegaskan bahwa Maria bukan hanya ibu biologis Yesus, tapi juga bagian dari kelahiran gereja. Ia mengalami kuasa Roh Kudus, sama seperti para murid lain. Ini menggambarkan bahwa Maria terus berperan dalam rencana Allah, bahkan setelah Yesus tidak lagi secara fisik di dunia. Ia menjadi ibu rohani bagi para rasul, saksi lahirnya gereja, teladan bagi semua umat percaya dalam iman, ketekunan, dan doa. 2. Hidup dalam kesunyian dan doa. Bagian ini menggambarkan masa tua Bunda Maria setelah peristiwa Pentakosta dan pelayanan para rasul dimulai. Pada masa ini, Maria tidak tampil lagi secara publik, melainkan menarik diri dari keramaian dan hidup dalam doa, ketenangan, serta pengharapan. Apa yang diketahui dari tradisi? Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus serta pencurahan Roh Kudus, fokus utama kitab Kisah Para Rasul beralih ke pelayanan para rasul, terutama Petrus dan Paulus. Maria tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab setelah Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Namun, tradisi Kristen awal khususnya dari para bapak gereja dan tulisan-tulisan sejarah gereja mula-mula menyebutkan bahwa Maria tinggal bersama Rasul Yohanes, seperti yang diminta oleh Yesus saat disalib, Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Banyak tradisi menyatakan bahwa mereka pindah dan tinggal di kota Efesus, di wilayah Turki modern, tempat Yohanes melayani. Di sanalah Maria menghabiskan tahun-tahun terakhirnya, jauh dari keramaian, hidup dalam doa, penyembahan, dan perenungan. Maknanya adalah 1. Maria menjadi teladan hidup rohani. Walaupun ia adalah ibu dari juru selamat dunia, Maria tidak mencari kehormatan atau posisi dalam kepemimpinan gereja. Ia tidak menuntut status, melainkan memilih jalan kerendahan hati dan hidup tersembunyi dalam hadirat Allah. 2.
Kesunyian bukan kesepian, tapi penyatuan. Kesunyian hidup Maria bukan tanda kesedihan, tapi penyatuan yang lebih dalam dengan Allah. Ia mengisi hari-harinya dengan doa, puasa, dan pengharapan, serta merenungkan semua karya Allah dalam hidupnya. 3. Menjadi bunda rohani bagi umat. Dalam tradisi gereja, Maria diakui sebagai ibu rohani umat percaya, dan masa tuanya diyakini dihabiskan mendoakan gereja yang sedang bertumbuh. Ini menunjukkan bahwa akhir hidup Maria dipenuhi dengan damai, iman, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia menyingkir dari sorotan dunia, tapi tetap sangat dekat dengan Allah. Ia memberi contoh bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang hidup dalam kesetiaan, bukan sorotan, berdoa dalam diam, bukan tampil dalam kebanggaan, mengasihi tanpa perlu dikenal. 3. Waktu kematian Maria. Bagian ini membahas momen terakhir kehidupan Bunda Maria di dunia, yaitu saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun Alkitab tidak mencatat langsung bagaimana Maria meninggal, tradisi gereja, baik dari gereja Katolik, Ortodoks, maupun tulisan para bapak gereja, memberikan gambaran rohani dan penuh makna mengenai cara dan suasana kematiannya. Menurut berbagai tradisi kuno gereja, akhir hidup Maria bukanlah kematian biasa. Tradisi itu menyebutkan 1. Maria meninggal secara damai, bukan karena sakit atau usia tua yang melemahkan. 2. Sebelum wafat, para rasul yang saat itu melayani di berbagai daerah dipanggil Tuhan dan dikumpulkan agar bisa hadir di sisinya. 3. Ketika saatnya tiba, Maria tidak ketakutan. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan penuh iman dan kerinduan untuk bertemu kembali dengan Yesus. 4. Banyak yang meyakini bahwa Yesus sendiri datang menjemput jiwa Maria sebagai tanda hormat dan kasihnya sebagai putra ilahi. Perbedaan pandangan. Dalam tradisi, gereja Katolik menyebut peristiwa ini sebagai Dormitio Mariae, tidurnya Maria, dan percaya bahwa setelah kematian, tubuh dan jiwanya diangkat ke surga, Assumptio Mariae. Gereja Ortodoks Timur juga meyakini Maria tertidur dalam Tuhan dan kemudian diangkat ke surga. Gereja Protestan umumnya tidak membahas tradisi ini secara mendalam, karena tidak tercatat eksplisit dalam Alkitab, tetapi tetap menghormati Maria sebagai wanita yang diberkati. 4. Pengangkatan ke surga, Assumptio Mariae. Bagian ini menjelaskan kepercayaan dalam tradisi gereja Katolik dan Ortodoks bahwa setelah wafat, Bunda Maria diangkat ke surga dalam tubuh dan jiwa. Peristiwa ini disebut Assumptio Mariae, atau pengangkatan Bunda Maria ke surga, dan dirayakan setiap tanggal 15 Agustus oleh umat Katolik di seluruh dunia. Apakah ada di Alkitab? Pengangkatan Maria tidak disebut secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi dasarnya berasal dari tradisi suci dan pengertian teologis yang mendalam tentang siapa Maria. Ia adalah wanita yang dikandung tanpa dosa dalam doktrin Katolik Immaculate Conception. Rahimnya pernah menjadi tabernakel hidup bagi anak Allah, maka tubuhnya tidak sepantasnya mengalami kebusukan seperti tubuh manusia lain, sebagaimana Henokh dan Elia yang diangkat ke surga dalam Perjanjian Lama. Maria Ibu Yesus dipercaya mengalami hal yang serupa, bahkan lebih mulia. Pengangkatan ke surga ini menunjukkan bahwa Maria menyelesaikan hidupnya dengan kesetiaan penuh dan diberi anugerah kemuliaan tubuh dan jiwa. Ia adalah teladan dan pengharapan bagi semua orang percaya. Surga adalah janji nyata bagi mereka yang hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. 5. Kemuliaan di surga. Bagian ini menjelaskan bahwa setelah Bunda Maria diangkat ke surga, ia hidup dalam kemuliaan bersama Allah, bukan sebagai dewi, tetapi sebagai hamba Tuhan yang setia dan ibu dari Yesus Kristus, Raja segala raja. Di surga, Maria dipercaya menerima kemuliaan dan peran istimewa sebagai Bunda Gereja, Ratu Surga, pengantara doa bagi umat beriman,
Apa dasarnya? 1. Maria adalah ibu Yesus. Karena Yesus adalah raja kekal, maka Maria sebagai ibunya dalam tradisi disebut sebagai Ratu Surga. Dalam budaya kerajaan Israel kuno, ibu raja, bukan istri raja, disebut gebirah atau ratu ibu dan dihormati secara istimewa. Lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 19 tentang Batsheba dan Salomo. 2. Yesus memberi Maria peran rohani. Di kayu salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ini menandakan bahwa Maria menjadi ibu rohani, bukan hanya bagi Yohanes, tetapi bagi semua pengikut Kristus. 3. Gambaran di Wahyu 12. Dalam Wahyu 12, ada gambaran wanita berselubung matahari, bermahkota 12 bintang, yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa. Banyak tradisi menghubungkannya dengan Maria, simbol kemuliaannya di surga. Apa maknanya bagi kita? 1. Maria menunjukkan kemuliaan yang dijanjikan bagi orang yang setia. 2. Ia membuktikan bahwa kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan akan dibalas dengan kemuliaan kekal. 3. Kita bisa meneladani hidupnya dan meminta doa syafaatnya bukan karena dia adalah Tuhan, tetapi karena dia adalah ibu yang setia yang dekat dengan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa ia menerima kehormatan surgawi karena kesetiaannya di bumi. Ia adalah ibu rohani kita dan contoh bahwa kemuliaan kekal adalah janji Tuhan bagi semua yang setia sampai akhir. Begitulah kisah tentang Bunda Maria. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.